Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, mencangkup organisasi-organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis modern, yang menyebabkan perubahan dalam hubungan antar buruh dan majikan, serta yang selanjutnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Penyebab terjadinya perubahan sosial, aliran atau mazhab yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu sebagai berikut. 1. Mazhab materialistik menurut Marx yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial itu digerakkan oleh kekuatan materi yang bersifat konkret sehingga mampu melakukan terobosan terhadap kegiatan produksi, kegiatan ekonomi, dan teknologi produksi manusia. Di samping mampu mengurangi dan menghapuskan adanya kesenjangan struktural dan kultural manusia untuk terciptanya masyarakat baru yang dianggapnya lebih kondusif, yaitu masyarakat yang sosialis. 2. Mazhab idealistik menurut Plato, yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh adanya cara berpikir, mindset dan ide, serta tata nilai dan kepercayaan, values and belief. Hal itu baik yang bersumber pada agama atau peradaban, adanya perspektif lain termasuk peranan agama seperti revolusi Puritan atau kumpulan sejarah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian, doktrin, dan tata cara peribadatan. Teori modernisasi menurut Huntington, ia meyakini bahwa teori modernisasi bersifat revolusioner, sehingga mendorong perubahan sosial secara cepat. Dalam teori ini dikatakan bahwa kehidupan modern tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia. Dengan demikian akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat global. Dua, ada teori ketergantungan. Menurut Teotonio dos Santos adalah keadaan yang menunjukkan kehidupan dalam bidang ekonomi di negara-negara tertentu yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perluasan di sektor perekonomian negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai yang merasakan dampak. Yang ketiga, ada teori sistem dunia. Teori sistem dunia merupakan satu teori pembangunan yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Menurut para teoritisi sistem dunia, teori ketergantungan hanya bisa menjelaskan gejala terjadinya keterbelakangan saja, tetapi tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di negara berkembang secara memuaskan. Konsep perubahan sosial yaitu semua konsep yang kita perlukan apabila kita ingin menganalisis proses-proses dinamika serta perubahan masyarakat dan kebudayaannya. Antara lain yaitu yang pertama ada internalisasi. Internalisasi adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Dalam proses ini, ia belajar menanamkan segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan selama hidup dalam kepribadiannya. Yang kedua, ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seorang individu dari masa anak-anak sampai masa tuanya untuk mempelajari pola-pola tindakan dan berinteraksi dengan berbagai macam individu di sekelilingnya dalam menempati posisi dan peranan sosial di masyarakat. 5. Akulturasi, yaitu proses sosial yang ditimbulkan apabila bertemu suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya itu sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya tersebut. Yang keenam, ada asimilasi, yaitu proses perpaduan dua kebudayaan, seperti yang pertama ada golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang kedua ada saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsurnya berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Yang ketujuh, informasi atau penemuan, yaitu suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal. Pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru. Seperti yang kita ketahui, bahwa teori modernisasi ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1970 saat Perang Dunia Kedua itu berlangsung. Dan seperti negara-negara barat lainnya yang dilakukan oleh Perang Dunia Kedua, lahirlah teori modernisasi ini tidak lepas dari dua asumsi, yaitu asumsi
evolusi dan asumsi fungsional. Lalu, apa sih asumsi evolusi dan asumsi fungsionalisme? Jadi, asumsi evolusi adalah modernisasi membawa perubahan yang progresif dan kita percaya memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan fungsionalisme adalah kita meyakini adanya pengaruh pada kejadian sebelumnya serta menjadikan satu bagian proses yang terus berlanjut. Kasus teori ketergantungan. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori pembangunan sebelumnya, yaitu teori modernisasi yang sangat mendominasi sejak akhir tahun 1940-an. Awal mula teori ketergantungan ini dikembangkan pada akhir tahun 1950 oleh Raoul Prebisch. Dalam hal ini, beliau dan rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh dengan pesat. Namun, tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Lahirnya teori ini merupakan jawaban atas kritis teori Marx ortodoks di Amerika Latin. Menurut Marxis ortodoks, Amerika Latin harus melihat tahap revolusi industri berjuis sebelum melampaui revolusi sosialisasi proletar. Teori ini menyebar dengan cepat di belahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an oleh Andre Gunder Frank, yang kebetulan berada di Amerika Utara saat itu. Di Amerika Serikat, teori ini disambut hangat karena kedatangannya bersamaan dengan lahirnya kelompok intelektual muda radikal yang menyebabkan hilangnya keyakinan landasan moral teori modernisasi. Teori sistem dunia. Teori ini muncul pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap pandangan yang disampaikan teori modernisasi maupun teori ketergantungan atau dependensia yang telah muncul sebelumnya, yang dianggap gagal dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan ataupun kemiskinan di negara-negara berkembang. Wallerstein melihat kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang dalam kerangka yang jauh lebih menyeluruh sebagai bagian dari mekanisme kerja sistem ekonomi dunia kapitalis yang sudah tertanam kuat. Teori sistem dunia menjadikan dunia sebagai satu unit analisis dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan dan perubahan sosial. Pemahaman dunia sebagai satu unit analisa dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya sistem itulah yang menyejarah atau historical system, yakni yang pernah wujud, berkembang, dan akan terus berkembang ataupun mati dalam peradaban umat manusia. Karena itu, Wallerstein menolak penggunaan masyarakat atau negara sebagai unit analisis karena dianggap tidak cukup memadai untuk memahami karakter perubahan secara global. Sebelum teori sistem dunia muncul, ada 3 jenis sistem yang telah muncul dalam sejarah kehidupan umat manusia, yaitu 1. Sistem mini atau the mini system, 2. Sistem kekaisaran dunia atau the world empires, 3. Sistem ekonomi dunia atau the world economies. Sistem ini berbentuk kerajaan-kerajaan kecil ataupun model pemerintahan lainnya yang memiliki otoritas di wilayah masing-masing. Namun, unit-unit politik tersebut terpisah-pisah dan nyaris tidak ada hubungan satu sama lain. Sistem ini kemudian berubah melalui proses peperangan, invasi, pencaplokan, maupun penggabungan-penggabungan yang melahirkan kerajaan-kerajaan besar dengan wilayah yang sangat luas yang dikenal sebagai Imperium Dunia atau The World Empire. Model kekuasaan Imperium Dunia dilakukan secara terpusat, di mana kerajaan atau kaisar mengendalikan kekuasaannya sesuai dengan jangkauan kemampuan militernya. Karena luasnya wilayah imperium, maka kontrol kekuasaan untuk daerah-daerah yang jauh akan lebih longgar. Pada slide 14 terdapat model perubahan sosial, yaitu satu model linier. Model linier yaitu antar waktu yang bersifat kumulatif, tak berulang, umumnya permanen, satu proses dengan tahapan antara Red-Wells dengan Durkheim solidaritas mekanika organik. Yang kedua terdapat model siklikal,
yaitu antara waktu melalui unit struktur perubahan mengarah pada suatu hal jangka panjang, masyarakat berkembang seperti roda. Yang ketiga, terdapat model dialektis. Model ini tidak hanya melibatkan konflik antara prinsip-prinsip dan tren yang berlawanan, tetapi juga bertentangan antara kelompok dalam masyarakat dengan kepentingan yang berlawanan. Yang keempat, terdapat model pusat pinggiran, yaitu mendeskripsikan bagaimana perubahan menyebar dari satu masyarakat ke masyarakat lain atau dari satu daerah ke daerah yang lain dalam masyarakat yang sama. Pada slide 15 terdapat kerangka model linier. Kerangka model linier terdiri dari yaitu satu tradisional, kemudian pra-kondisi lepas landas, kemudian tinggal landas, dan terakhir kemudian kematangan pertumbuhan, dan terakhir konsumsi massa tinggi. Pada slide 16 terdapat model siklikal, yaitu di mana dari lahir, kemudian ke masa muda, dan beranjak masa dewasa, lalu ke masa tua, dan terakhir mati. Arab Spring merupakan istilah barat untuk menyebutkan kondisi-kondisi di mana negara-negara Arab memulai transisi di mana awalnya adalah negara yang sistem monarki menuju sistem demokrasi. Yang sangat mendasari terjadinya Arab Spring ini adalah kondisi masyarakat negara-negara Arab dan Timur Tengah yang menuntut kehidupan yang demokratis sejak tahun 1990, yang mana hal tersebut secara tidak langsung menjadi bola salju bagi pemerintah negara-negara tersebut. Di sisi lain terdapat pula keinginan perubahan pemerintahan lebih mengarah kepada hak asasi manusia atau HAM. Bersama dengan kedua proses tersebut, berlangsung pula perlawanan terhadap rezim otoriter yang terjadi di Tunisia, di mana terdapat perlawanan terhadap Ben Ali yang mana akhirnya di kasus Tunisia ini Arab Spring dimulai. Sementara terjadi juga di Mesir, di mana Morsi dari kelompok Ikhwanul Muslimin menang pada pemilihan presiden Juli 2012. Dari beberapa fenomena penting yang ada di kondisi masyarakat yang ada, Arab Spring terjadi pada tahun 2011 merupakan tonggak awal di mana masyarakat negara Arab beralih menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dinamika terkait praktik demokrasi yang ada di negara-negara Arab dikhawatirkan tidak maksimal karena masih terdapat unsur-unsur kecurangan. Aspek lain, perkembangan demokrasi ini juga mengalami tantangan dari luar, di mana negara-negara Arab juga memiliki urusan luar negeri yang itu berkaitan dengan bagaimana hegemoni negara-negara superpower untuk menguasai atau setidaknya ikut campur dengan apa yang terjadi di negara-negara Arab. Landasan teori demokrasi yang digunakan menurut Robert Adal, Jack Sinder, dan George Sorensen untuk melihat demokratisasi yang terjadi di beberapa negara Arab, yakni Tunisia, Mesir, dan Suriah. Dalam mengenalkan istilah fondasi, demokrasi, dan keterlibatan pihak asing dalam demokratisasi. Sementara itu, Sinder menjelaskan beberapa istilah, yakni negara berdemokrasi matang, negara yang menuju demokrasi, dan demokratisasi, dan konflik nasional. George Sorensen mengenalkan model dalam transisi dan konsolidasi demokrasi. Awal mula pemicu peristiwa The Arab Spring ini sendiri berawal ketika Mohamed Bouazizi, yang mana dia adalah seorang lulusan dari sebuah universitas, lalu dia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk oleh aparatur negara, di mana dia yang seorang lulusan universitas harus menjalani hidup sebagai pedagang kaki lima dan dirazia oleh aparat. Dari kejadian tersebut, Bouazizi melakukan protes dan unjuk rasa sehingga pada akhirnya dia melakukan aksi bakar diri. Dia adalah seorang lulusan dari sebuah universitas, lalu dia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk oleh aparatur negara, di mana dia yang seorang lulusan universitas harus menjalani hidup sebagai pedagang kaki lima dan dirazia oleh aparat. Dari kejadian tersebut, Bouazizi melakukan protes dan unjuk rasa sehingga pada akhirnya dia melakukan aksi bakar diri. Dari aksi tersebut memicu tumbuhnya massa sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di Tunisia dan membuat gerakan rakyat atau people power yang masif dan simultan di Tunisia. Dengan salah faktor penting yang mendukung situasi tersebut,
dapat secara masif dan simultan terjadi adalah dengan adanya media sosial. Pada akhirnya Ben Ali sebagai presiden Tunisia mundur dengan dua faktor yang melatar belakangi keputusannya untuk mundur. Pertama, gerakan massa di seluruh negeri semakin kuat dan tidak mampu lagi dikendalikan, ditambah dengan tuntutan demonstran atas meninggalnya beberapa demonstran akibat dari tindakan represif aparat. Kedua, Barat tidak lagi memberikan dukungan ketika Ben Ali mengalami krisis. Artinya tidak ada lagi bantuan bagi Ben Ali terkait nasibnya yang mencari suaka politik. Bahkan Amerika Serikat justru mendukung demonstran untuk proses demonstrasi tersebut. Keberhasilan rakyat Tunisia tersebut memicu efek domino di mana Mesir juga akhirnya mengalami hal yang sama. Kesamaan antara demonstrasi yang terjadi di Mesir dan Tunisia adalah pada faktor pemicunya di mana di Tunisia kondisi chaos yang terjadi didukung dengan faktor media sosial yang begitu masif. Demikian juga di Mesir di mana pemicu utama gerakan demonstrasi rakyatnya juga digerakkan oleh media sosial. Menurut Hudson, krisis tersebut terjadi karena negara-negara Arab memiliki sistem pemerintahan yang berlandasan pada beberapa bentuk otoritas tradisional. Pertama, otoritas patriarki di mana kepemimpinan negara-negara Arab berlangsung dari garis keturunan atau kekeluargaan dari kaum laki-laki. Kedua, tradisi konsultatif di mana otoritarian yang terjadi ditaati secara buta oleh jajaran pemerintahan dan rakyatnya. Ketiga, faktor agama. Menurut Hudson, agama yang menjadi doktrin utama mempengaruhi kuat sekali untuk keberlangsungan otoritarian tersebut. Keempat, faktor kepemimpinan feodal. Dari bentuk kepemimpinan yang ada dan keinginan revolusi rakyatnya mengantarkan Tunisia, Mesir, dan Suriah pada tantangan reformasi politik. Menurut James Piscatori, modernisasi telah menciptakan kondisi sosial yang baru yang mendukung pluralisme dan partisipasi politik, di mana dinamika internasional juga memberikan tekanan untuk lahirnya tatanan politik baru. Sedangkan menurut Dietrich Jung, wacana global perihal demokrasi adalah HAM mempunyai dampak yang besar terhadap semua rezim dan kawasan Timur Tengah, dan juga adanya sokongan baik dari aktor internal maupun eksternal atau internasional. Hal tersebut juga didukung oleh Robert Dahl, di mana tatanan politik yang demokrasi tidak bisa lepas dari faktor luar. Tantangan yang lahir dari kondisi tersebut untuk mereformasi sistem politik menurut John L. Esposito adalah mentransfer reformulasi dan kekuasaan segelintir elit kepada sintusti atau masyarakat Islam. Terdapat faktor lain yang menjadi tantangan dalam perkembangan transformasi sistem politik di negara-negara Arab, yaitu kecurigaan terhadap inisiatif demokratisasi, di mana terdapat pandangan bahwa demokratisasi ini merupakan proyek politik yang dibawa AS. Kecurigaan tersebut hadir sebagai salah satu bentuk hasil dari penerapan politik luar negeri yang standar ganda yang diterapkan oleh AS kepada negara Timur Tengah. Intervensi dan pengaruh asing dalam gejolak politik The Arab Spring menjelaskan tentang bagaimana posisi negara-negara Arab pada peta geopolitik dunia yang begitu penting, mengingat letak negara-negara Timur Tengah yang strategis dan juga penghasil minyak dunia yang begitu besar. Salah satu bentuk dari intervensi tersebut adalah negara-negara Barat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward Said, memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara Timur Tengah dengan cara terselubung, memiliki agenda-agenda politik terhadap negara-negara Timur Tengah di sisi yang lebih konkret, di mana Amerika Serikat sebagai negara adidaya dengan kepentingan nasionalnya terhadap sekutunya di Timur Tengah yaitu Mesir dan Arab Saudi. Tentu dengan juga posisi Rusia kepada Iran dan seterusnya. Salah satu solusi atau bentuk model demokrasi yang cukup relevan untuk diterapkan di Timur Tengah adalah demokrasi Indonesia. Secara prinsip, kesimpulannya, perubahan sosial adalah proses alamiah dan bersifat pasti seperti yang dikatakan oleh Heraklitus bahwa tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sosial adalah suatu niscaya yang selalu dihadapi oleh manusia dalam sejarah kehidupannya, dan modernisasi merupakan salah satu bagian dari perubahan sosial. Teori modernisasi sebagai penjelasan tentang babak kehidupan atau transformasi sekaligus bertahap.